dispepsia, mucus dan gastritis. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyelesaikan video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa sekalian bisa memberikan penjelasan dengan tepat tentang konsep penyakit dari dispepsia, gastritis, dan ulcus pepticum, serta bagaimana asuhan keperawatan pada ketiga kondisi tersebut. Oke. Kita mulai. Ingat untuk mempersiapkan buku catatan yang diperlukan untuk mencatat hal-hal yang penting yang perlu memperkuat ingatan Anda sekalian. Mari kita mulai. Ya. Sebagai pengingat baik kita, Anda akan lebih mudah untuk mempelajari tentang konsep penyakit ini dan bagaimana asuhan keperawatannya ketika Anda mereview kembali bagaimana anatomi dan fisiologi sistem saluran cerna. Ya, kita tidak akan membahas lagi di sini bagaimana anatomi fisiologi sistem saluran cerna. Anda bisa mempersiapkan dengan membaca dari mungkin materi-materi kuliah yang sudah pernah Anda terima, atau mungkin dari buku-buku baru yang Anda miliki, atau Anda bisa cari dari berbagai sumber di dunia maya. Ya, gambar ini memberikan penampang secara umum bagaimana sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan dimulai dari mulut hingga ke anus. Ya, nah hal-hal ini perlu Anda pelajari ya. Bagaimana fungsi saluran pencernaan, struktur anatomi ya, berarti struktur, kemudian lapisan-lapisan, fungsi organnya seperti apa, dia ukurannya bagaimana gitu ya, letaknya di mana. Nah, kemudian selain itu Anda juga perlu memahami tentang sistem peredaran darah dan persarafan pada organ-organ saluran cerna, pada sistem pencernaan. Kemudian enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan, bagaimana fungsi enzim-enzim tersebut, dan kemudian bagaimana mekanisme kerja setiap organ-organ pencernaan ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana terjadinya proses pencernaan makanan. Pemahaman Anda akan anatomi fisiologi sistem gastrointestinal ini akan sangat membantu Anda memahami berbagai kondisi patologis yang terjadi pada saluran cerna. Oke, dalam hal ini adalah dispepsia, gastritis, dan ulcus pepticum. Oke. Nah, ini anatomi untuk lambung ya. Ini bagaimana pemposisian lambung di dalam rongga abdominal. Oke, ini bagian-bagiannya ada fundus, itu di bagian atas, bagian puncak. Kemudian ini badan dari lambungnya gitu ya, body of stomach, dan kemudian ini bagian lambung yang dekat dengan katup pilorik ya. Nah, ini ada lapisan-lapisannya. Di sini juga ada sphincter, di sini juga ada sphincter gitu ya. Lapisan-lapisannya kita lihat. Oke, ini ada tiga lapis ada tiga lapisan ya. Oke, dari bagian dalam ada submukosa, ada mukosa, kemudian ada lapisan muscularis gitu ya, dan kemudian di bagian luarnya ini ada lapisan yang paling luar gitu ya. Nah, bagian paling tengah adalah tunica muscularis gitu ya. Nah, untuk muskulus yang ada di gaster atau di lambung ini ada 3 kita lihat. Nah, ini longitudinal berarti memanjang, kemudian yang tengah lapisan otot yang ada di tengah adalah lapisan sirkuler, dan ini lapisan otot oblik. Nah, bayangkan ini kalau kemudian berkontraksi untuk longitudinal ini akan membuat ukuran lambung menjadi pendek. Kemudian kalau sirkuler berarti membuat ukuran lumennya ini menjadi semakin menyempit gitu ya. Dan kalau oblik ya berarti akan semakin memendek bagian-bagian sudut-sudutnya. Ya, Anda bisa membayangkan hal ini ya. Nah, ini pada bagian ini submukosa ya. Submukosa yang langsung berhubungan dengan lapisan muscularis
tunika muscularis. Kemudian di bagian dalam adalah lapisan mukosa yang kemudian akan membentuk lumen dari dinding lambung ya, atau gaster. Nah, kemudian ini bagian dalamnya berbentuk ruge-ruge, ini berarti permukaan kalau kemudian digelar lebar gitu, ini akan menjadi lebar sekali karena ada ruge-ruge ini ya. Oke, ini beberapa lapisannya. Oke, secara definisi sekarang kita masuk ke dispepsia ya. Dispepsia ini bukan sebuah penyakit ya, tapi ini merupakan kumpulan gejala ya, kumpulan gejala atau biasanya disebut sebagai sindrom dispepsia. Kumpulan gejala apa saja? Nah, ada salah satu dari gejala ini, nyeri epigastrium. Epigastrium tempatnya di epigastrium. Nah, kalau Anda bisa telusuri dengan ada lengkung iga itu ya, dari kanan kiri ditelusur sampai ke depan ke bagian atas perut, dan nanti akan bentuk sudut. Nah, segitiga yang terbentuk dari sudut tadi ini disebut daerah epigastrium ya. Ini terasa nyeri atau mungkin ada rasa terbakar gitu ya, seperti heartburn misalnya, atau rasa cepat kenyang, atau rasa begah kemudian sudah makan, baru makan sedikit cuma rasanya perutnya sudah begah gitu ya, rasanya sudah penuh, kita cepat kenyang, kemudian ya begah gitu ya. Ada salah satu tanda ini merupakan sindrom dispepsia atau gabungan dari keseluruhannya. Nah, kemudian dispepsia ini diklasifikasikan berdasarkan misalnya etiologinya ya. Untuk dispepsia organik, nah ini 1/4 dari kasus dispepsia itu terjadi masuk ke dalam kategori dispepsia organik, di mana dispepsia organik ini terjadi akibat adanya penyakit organik. Penyakit organik apa? Penyakit yang menyerang pada organ gitu ya. Organ mana? Lambung gitu. Atau mungkin nanti karena obat-obatan yang langsung menyerang lambung gitu ya. Oke. Apa saja penyakitnya? Ada reflux gitu ya. Reflux aliran balik gitu ya. Aliran balik dari isi gastrointestinal gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada ulcus pepticum. Ulcus pepticum memang tuka gitu ya. Salah satu dari ada perlukaan gitu ya. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian ada atau mungkin keganasan lambung. Ya, ini karsinoma, berarti karsinoma lambung. Nah, ini penyakit yang menimbulkan gejala dispepsia. Atau mungkin obat-obatan. Obat-obatan ini bagaimana? Ya, obat-obat ini kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan pada organ lambung gitu ya. Nah, obat-obatan ini apa saja? Ada banyak obatnya. Tetapi yang paling banyak karena ini yang paling banyak ini diakibatkan karena adanya obat yang sering mengakibatkan ini adalah obat anti-inflamasi non-steroid. Nah, ini karena ini memberikan efek anti nyeri ya, ini memberikan efek anti nyeri dan orang sering membelinya secara bebas gitu ya. Contohnya misalnya yang anti-inflamasi non-steroid, semifenamat, apalagi ibuprofen, ya itu kan dijual bebas gitu. Itu contoh, dan ada beberapa obat-obat yang lainnya lagi. Kemudian ini termasuk juga zat besi. Kita ingat bahwa zat besi ini absorpsi yang paling baik adalah pada kondisi asam gitu ya. Ketika lambung dalam kondisi asam. Oke. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua adalah dispepsia fungsional atau dengan nama lain adalah dispepsia idiopatik atau non-nuklear. Nah, ini kasus terbanyak adalah kategori dispepsia fungsional ini. Nah, pada kondisi ini tidak terjadi kelainan organik pada lambung gitu ya. Di mana taunya? Melalui pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik apa? Misalnya endoskopi seperti itu ya. Nah, kemudian jika ditemukan suatu gejala saja atau lebih tanpa kelainan struktural. Oke, ini untuk penjelasan juga ini tadi ya. Tidak disertai adanya kelainan organik gitu ya. Nah, ini lebih sering terjadi karena adanya infeksi dari Helicobacter pylori. Ya. Karena adanya infeksi Helicobacter pylori. Oke. Pada slide ini kita belajar definisi dan klasifikasinya. Ada dua.
organik dan fungsional gitu ya. Oke. Kasus yang paling banyak yang mana? Yang terjadi dispepsia fungsional. Nah, dispepsia fungsional sering sekali erat kaitannya dengan infeksi oleh Helicobacter pylori. Oke. Nah, ini klasifikasi yang lain. Ini klasifikasi menurut komite ya, komite Rom 3. Ini adalah pertemuan konsensus mereka mengadakan panel-panel ahli ini mengadakan pertemuan konsensus di Roma gitu ya. Ini yang pertemuan yang ketiga dan ini pertemuan yang keempat. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini mereka mengklasifikasikan gitu ya. Nantinya dispepsia fungsional itu kemudian dikategorikan menjadi sindrom distress postprandial atau postprandial distress syndrome dan epigastric pain syndrome atau EPS, sindrom nyeri epigastrium. Apa yang PDS postprandial distress syndrome ini apa? Ini keluhan tadi ya, keluhan misalnya kalau di sini disebutkan perut terasa begah setelah makan dan cepat kenyang. Artinya keluhan sindrom dispepsia ini muncul sesudah makan. Sedangkan untuk epigastric pain syndrome, nyerinya ini, nyeri pada epigastrium ini terus menerus dan tidak ada tergantung ya, tidak tergantung dari saya ini habis makan atau tidak gitu ya, nggak berhubungan langsung dengan peristiwa makan gitu ya. Ini yang disebut dengan nyeri epigastric pain syndrome. Ini klasifikasi oleh komite Rom 3 untuk dispepsia fungsional ya. Kemudian menurut komite ini ini lebih spesifik ya, nyeri atau ketidaknyamanan mengklasifikasikan dispepsia adalah nyeri atau ketidaknyamanan abdomen yang terpusat pada epigastrium. Nah, nyeri atau ketidaknyamanan terpusat di epigastrium. Selama berapa lama? Minimal 3 bulan. Dengan onset gejala minimal 6 bulan. Nah, sebelum dilakukan diagnosis, artinya gejala itu sudah ada sebelum dilakukan diagnosis. Oke, gitu ya. Nah, kemudian pada pertemuan yang keempat, komite Rom ini ternyata ada klasifikasi yang baru. Ternyata ada beberapa yang tumpang tindih antara postprandial distress syndrome dengan epigastric pain syndrome. Ya, kemudian kelompok ini disebut sebagai kelompok atau subtipe baru dari dispepsia fungsional, ya, PDS EPS overlap syndrome. Jadi ini keluhannya ini perut begahnya ini bukan cuma kalau sesudah makan atau cepat kenyang saja, enggak terkait dengan waktu ini pun juga ini terasa sebenarnya. Nah, jadi saling bertumpang tindih seperti ya. Nah, ini patofisiologi bagaimana sindrom dispepsia fungsional ini bisa terjadi. Kalau yang organik tentu patofisiologinya akan langsung berkaitan dengan penyakit yang mendasari terjadinya sindrom dispepsia. Oke. Untuk patofisiologi dispepsia fungsional ini, nah, bagaimana? Dimulai dari terjadinya perlambatan pengosongan lambung. Pengosongan lambung kemana? Ke duodenum. Kemudian adanya gangguan akomodasi lambung atau distensi lambung. Jadi kemampuan lambungnya yang kemampuan menampung gitu ya, akomodasi. Oke, distensi lambungnya. Kemudian apa? Kondisi asam. Ada zat-zat tertentu, misalnya larutan asam dan larutan berlemak, karena ini sulit proses cernanya gitu ya. Nah, beberapa hal ini kemudian ditambah dengan faktor yang memang sudah ada di dalam tubuhnya adalah terjadinya hipersensitivitas lapisan viscera lambung. Lapisan viscera itu lapisan dalam gitu ya. Kalau lapisan luar disebut lapisan parietal gitu ya. Nah, ini kemudian ditambahkan pula misalnya dengan adanya sensasi somatik terhadap dingin. Ini paparan terhadap suhu dingin yang terlalu berlebihan ya kan. Kalau respon tubuh secara sistemik ketika terpapar oleh suhu dingin adalah vasokonstriksi ya. Vasokonstriksi area perifer
daerah kulit dan juga termasuk daerah gastrointestinal. Kenapa? Untuk mempertahankan supaya core body temperature, suhu tubuh inti di dalam tubuh itu tetap hangat ya, tetap dalam rentang yang hangat itu, sehingga sirkulasi di daerah perifernya akan menurun gitu ya. Efeknya terjadi vasokonstriksi. Nah, karena efek vasokonstriksi ini terjadi pada lambung juga, tadi kan ada gastrointestinal gitu ya. Nah, ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan gitu ya, perubahan aliran di lambung yang kemudian kalau nanti kita belajar di ulcus pepticum nanti akan ada stress ulcer gitu ya, yang mengakibatkan nah itu kondisi stres itu kemudian mengakibatkan terproduksinya asam lambung dengan lebih meningkat gitu ya, dan efek perlindungan mukosanya menjadi berkurang. Pada kondisi ini kemudian muncullah gejala dispepsia tadi, nyeri, rasa tidak nyaman di daerah ulu hati atau epigastrium ya. Apalagi rasa begah, rasa cepat kenyang atau terasa heartburn gitu ya. Oke, ini adalah patofisiologi terjadinya sindrom dispepsia. Manifestasi klinisnya apa? Tadi sudah kita sebut, nyeri atau rasa terbakar di epigastrium, perut terasa begah setelah makan gitu ya, merasa cepat kenyang gitu ya. Apalagi heartburn. Nah, kemudian tadi heartburn masuk ke salah satu sindrom dispepsia. Tetapi kemudian ada sumber lain yang menyebutkan bahwa heartburn tidak dikategorikan sebagai gejala dispepsia. Ya, ada sumber yang mengatakan seperti ini juga. Kemudian perut kembung dan nausea juga tidak dimasukkan ke dalam gejala dispepsia. Ya, bedakan nanti dengan rasa begah. Oke. Mual, nausea, mual ya. Nah, kemudian kebanyakan penderita dispepsia fungsional ini sering kali mengeluhkan munculnya gejala itu sesudah makan. Nah, kalau kita melihat klasifikasi dari Room 3 tadi, munculnya gejala ini paling sering sesudah makan. Maka dia masuk kategori yang mana? Postprandial apa? Ya, postprandial distress syndrome, PDS ya. Oke. Kemudian ini adalah gejala. Kalau yang namanya gejala ini dari sesuatu yang dirasakan oleh pasien. Artinya ini masuk ke kategori data subjektif, data yang dikeluhkan gitu ya. Nah, dengan pada pemeriksaan fisik berarti Anda akan mendapatkan data objektif. Data objektif, kalau begitu Anda akan mendapatkannya dengan teknik apa? Teknik pada pemeriksaan fisik yang umumnya ada 4. Inspeksi, auskultasi, lalu apa lagi? Ya, perkusi dan palpasi. Oke. Nah, pada pemeriksaan fisik ini apa? Tadi keluhan nyeri tekan, Pak, itu kan mengeluh nyeri kan masuk subjektif. Iya, tetapi ini spesifik ketika epigastriumnya Anda tekan, pasien terlihat nyeri gitu ya, atau pasien mengeluh aduh gitu. Atau Anda juga bisa bertanya ketika Anda tekan epigastriumnya, tanyakan apakah nyeri atau tidak. Oke. Kemudian untuk dispepsia organik, ya karena dispepsia organik adalah muncul karena adanya gangguan pada organ lambung misalnya, maka penyakit yang mengakibatkan terjadinya dispepsia itu akan memunculkan hasil pemeriksaan fisik yang berbeda. Maksudnya berbeda adalah sesuai dengan penyebabnya, misalnya pada kondisi karsinoma lambung atau mungkin pada gastritis atau ulcus pepticum misalnya, kan akan memberikan hasil pemeriksaan yang bisa berbeda. Adanya massa abdomen, nah misalnya ini pada karsinoma lambung. Ada limfadenopati supraklavikula atau periumbilikal pada kanker lambung. Oke, massa abdomen, adanya limfadenopati. Limfadenopati apa? Terjadinya pembesaran kelenjar limfe. Ya, kelenjar limfe mana? Supraklavikula. Supraklavikula, supra di atas, klavikula adalah tulang klavikula. Oh, berarti kelenjar limfe di atas tulang klavikula. Atau periumbilikal, peri di sekeliling, umbilikal, umbilikus atau pusat, berarti kelenjar limfe di sekitar
atau di sekitar atau sekeliling dari pusat. Nah, berarti ini nanti Anda akan melakukan inspeksi dan juga palpasi, ya. Oke. Ke masa abdomen, kalau inspeksi kelihatan apa? Oh, misalnya terjadi konturnya cembung misalnya, atau mungkin konturnya tidak terlalu cembung tapi pada palpasi Anda teraba, ada massa gitu ya, ada massa, ada benjolan di abdomen. Jaundice. Nah, jaundice ini warna kuning ya, warna kuning karena kadar bilirubin atau empedu berlebihan di dalam darah sehingga akan masuk ke jaringan di bawah kulit misalnya atau di daerah sklera gitu ya. Jaundice. Nah, ini terjadi pada kondisi kanker lambung yang sudah mengalami metastasis ke hepar gitu ya. Kemudian apalagi? Keluhan pucat. Pucatnya kenapa? Pucatnya terjadi karena anemia. Anemia kenapa? Karena karsinoma lambung tadi. Atau bahkan mungkin bisa ditemukan adanya asites. Kalau asites ini berarti ini bisa menggambarkan adanya perubahan tekanan osmotik ya, tekanan osmotik gitu. Sehingga cairannya berpindah dari vaskuler ke interstisial. Nah, ini pada dispepsia organik yang diakibatkan oleh karsinoma lambung. Nah, pada penderita dispepsia fungsional yang tipe EPS, epigastric pain syndrome, ini nah ini tentu dengan pemeriksaan yang lain lanjut ya, pemeriksaan penunjang ini terlihat adanya aktivitas otak yang bermakna dibandingkan dengan orang normal gitu ya. Nah, ini melalui pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya. Nah, kapan perlu dilakukan pemeriksaan penunjang? Ya untuk memastikan bahwa misalnya ini dispepsia organik gitu ya, kita pengen tahu kenapa gitu ya. Atau pemeriksaan penunjang ini dilakukan untuk memastikan bahwa keluhan ketika misalnya pada anamnesis dokter ya yang menegakkan diagnosa ini kan dokter, bukan kita sebagai perawat. Kita belajar supaya kita juga paham bahwa pada kondisi dispepsia, gastritis, urus peptikus, itu kelainan ini yang terjadi. Tetapi kewenangan untuk menegakkan diagnosa medis bukan Anda, tetapi oleh dokter atau medis gitu ya. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya alarm feature atau tanda bahaya. Tanda bahaya apa? Keganasan gitu ya. Atau penyakit metabolik yang mengakibatkan terjadinya dispepsia. Apa misalnya? DM gitu misalnya ya. Nah, pemeriksaan penunjangnya ini apa? Nah, tes fungsi hati berarti kita mau melihat fungsi hatinya gitu ya. Serum lipase, serum amilase. Ini kan enzim ya, enzim pencernaan gitu yang dihasilkan di sana di lambung. Kemudian atau mungkin anemia, pasiennya cuma gastrit, keluhannya keluhan sindrom dispepsia gitu ya, tetapi kok mengalami anemia gitu ya. Jadi perlu diketahui anemianya ini apa, apakah anemia defisiensi atau anemia karena yang lain gitu ya. Nah, anemia defisiensi dibahas di pertemuan yang lain ya. Anemia, tentang anemia dibahas di pertemuan yang lain. Atau mungkin diabetes mellitus, hiperkalsemia dan beberapa yang lainnya. Ya. Penata laksanaan mediknya apa? Nah, penata laksanaan medik ini sekali lagi ini juga kewenangan dokter. Anda diajarkan supaya Anda paham. Oh, ini penata laksanaannya. Seperti itu ya. Nah, karena ya kalau untuk dispepsia organik maka penata laksanaannya berdasarkan dari penyakit yang mendasari. Sedangkan untuk dispepsia fungsional karena tadi lebih erat kaitannya dengan infeksi Helicobacter pylori, maka penata laksanaan medik ini akan diarahkan untuk eradikasi ya, menyingkirkan, memusnahkan Helicobacter pylori. Ya, ketika ditemukan adanya bakteri pada pemeriksaan penunjang gitu ya. Bagaimana tahu ada Helicobacter pylori? Ya melalui pemeriksaan laboratorium gitu ya.
Oke, jika ditemukan bakteri pada pemeriksaan menggunakan dual antibiotik. Ya, maksudnya dual antibiotik ini adalah menggunakan dua jenis antibiotik secara bersama-sama untuk eradikasi Helicobacter pylori. Ya. Kemudian penggunaan proton pump inhibitor ini adalah penghambat proton pump yang artinya aktivitas hambatan proton pump ini akan menghambat produksi dan sekresi HCl lambung, ya. Contohnya misalnya proton pump inhibitor ini apa? Omeprazol gitu ya. Apalagi lansoprazol, nah, seperti itu. Kemudian ada lagi antidepresan trisiklik. Nah, ini ketika tidak berespon dengan terapi proton pump inhibitor ini, ya. Oke. Tentu sekali lagi ini bukan kewenangan Anda sebagai perawat untuk meresepkan obat-obat ini, ya. Tentu, Pak, kalau kami praktek mandiri bagaimana? Ya, Anda kolaborasikan dengan dokter yang Anda bekerja sama sebagai Anda sebagai perawat praktek mandiri, ya. Oke, itu konsep penyakit untuk dispepsia. Oke, gastritis. Oke, kalau tadi dispepsia adalah sindrom gejala yang muncul karena beberapa hal fungsional atau organik. Nah, sekarang gastritis ini adalah penyakit, ya. Oke. Gastritis dari namanya gastritis, gaster dan itis. Gaster adalah lambung, itis adalah infeksi, ya. Oke. Ini didefinisikan sebagai peradangan ataupun bisa jadi infeksi atau inflamasi pada lambung. Lambung yang mana? Nah, gitu kan tadi kita singgung sedikit lambung ada beberapa lapisan. Nah, ternyata ini adalah pada lapisan mukosa lambung, ya. Tadi pada lapisan mukosa lambung. Nah, ini dikategorikan ada dua, gastritis akut dan kronis. Kita bicara akut dan kronis ini klasifikasinya nanti ini. Disebut akut ketika keluhan yang ada dan tanda yang ditemukan pada pemeriksaan itu berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa minggu. Ini kalau gastritis akut. Sementara gastritis kronis ini berlangsung lebih lama, ya, berlangsung lebih lama. Oke, lebih lamanya berapa? Ya sampai 3 bulan gitu ya. Tapi secara umum biasanya kalau penyakit disebut kronis itu kalau 6 bulan, ya, 6 bulan atau lebih. Tapi ada juga yang mengklasifikasikan 3 bulan atau lebih, ya. Oke, kondisi ini, inflamasi ini adalah kondisi patologis, berarti ini penyakit gitu ya. Nah, kondisi patologis berarti diagnosis ini karena adanya kondisi patologis. Kondisi patologis ini ditegakkan melalui pemeriksaan penunjang. Apa? Pemeriksaan penunjang untuk mengetahui bagaimana histologi atau jaringan. Jaringan apa? Jaringan mukosa lambung, ya. Dan ini memiliki hubungan yang buruk dengan gambaran saat endoskopi. Artinya, ketika dilakukan pemeriksaan endoskopi, ya, ini pada lapisan mukosa lambung ditemukan adanya kelainan jaringan pada lapisan mukosa lambung. Oke, jelas ya. Oke. Nah, tadi kalau di sindrom dispepsia yang organik bisa ditemukan kelainan pada organ gitu ya. Itu yang diakibatkan misalnya pada gastritis atau pada ulcus pepticum. Nah, ini kita bicaranya gastritis, ya. Kemudian selain klasifikasi berdasarkan waktu serangan akut dan kronis, ada juga pengklasifikasian berdasarkan lokasi yang terserangnya gitu ya. Oke, berdasarkan lokasinya ini yaitu pada bagian antrum, fundus, atau seluruh gaster. Antrum itu yang body of gaster tadi, yaitu antrum, fundus yang di bagian atas, bagian puncaknya ya, tadi ya, atau gabungan keduanya di seluruh bagiannya. Ya, berdasarkan morfologi ini adalah bentuk ya. Bentuk apa? Histologi ini tadi.
morfologi jaringan lambung, jaringan lapisan mukosa lambung. Apa? Inflamasi, atrofi, metaplasia, dan Helicobacter pylori. Inflamasi berarti ada proses peradangan. Ya, peradangan berarti nanti sel-selnya akan ketik ini melalui pemeriksaan tentu ya. Sudah pada endoskopi ketemu ya, akan diperiksa jaringannya, diambil sedikit jaringan mukosa lambungnya, kemudian diperiksa di bawah laboratorium. Apa ditemukan apa? Oh, ada respon inflamasi gitu ya. Berarti sel-selnya akan menunjukkan respon inflamasi. Atau atrofi. Tropi itu pertumbuhan gitu ya. Ini tidak bertumbuh. Ini sebenarnya bukan berarti tidak bertumbuh, tetapi mengecil, pengecilan ukuran. Ukuran apa? Sel-sel mukosa lambung. Metaplasia, plasia ini pertumbuhan juga. Pertumbuhan sel gitu ya. Meta melampaui batas gitu ya. Artinya terjadi pertumbuhan yang abnormal. Ya, apa? Misalnya kanker misalnya, ya, metaplasia. Atau ditemukan adanya Helicobacter pylori. Gitu ya. Ini klasifikasi berdasarkan morfologi sel atau berdasarkan histologi ya. Kemudian kalau berdasarkan etiologinya maka dibedakan menjadi gastritis Helicobacter pylori, gastritis autoimun. Autoimun berarti terjadi karena reaksi dari reaksi autoimun sistem imunoglobulin, atau alkohol, AINS anti-inflammatory non-steroid, obat OAINS gitu ya, atau NSAID non-steroid anti-inflammatory drug gitu ya. Dan atau klasifikasi berdasarkan etiologi pasca gastrektomi. Jadi operasi karena sesuatu misalnya kanker lambung misalnya, kemudian sehingga sebagian dari gaster perlu diangkat gitu ya, perlu dioperasi, diangkat gitu. Jadi tinggal ada bagian gaster yang diangkat, gastrektomi, atau mungkin gastrektomi total gitu ya, gastrektomi sebagian atau gastrektomi total. Ini berdasarkan etiologi. Ada klasifikasi tadi berdasarkan jenisnya, berdasarkan bagian yang terkena, berdasarkan morfologi, dan berdasarkan etiologi. Oke. Klasifikasi berdasarkan 4 jenis tersebut ditemukan klasifikasi yang berbeda-beda. Oke, ini etiologinya gastritis untuk gastritis akut dan gastritis kronis. Pada gastritis akut, oke, pola diet yang tidak tepat atau makanan yang mengiritasi. Nah, ini yang banyak sekali juga ditemukan ya. Kenapa? Sudah waktunya makan, nggak makan, dan ini terjadi terus menerus gitu ya. Gastritisnya terjadi secara akut, tetapi pola diet yang tidak tepat ini pola diet yang tidak tepat ini sudah berlangsungnya lama gitu ya. Baru pertama kali, 2 kali mungkin tidak sampai menimbulkan gastritis, tapi ketika berlangsung terus menerus pada waktu yang lama bisa mengakibatkan terjadinya gastritis akut. Oke. Apa ini? Makanan dengan bumbu-bumbu penyedap atau makanan yang terkontaminasi. Terkontaminasi apa? Helicobacter pylori misalnya. Atau terkontaminasi apa? Terkontaminasi oleh bakteri yang lain misalnya. Atau karena apa? Terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang mengiritasi lambung gitu misalnya ya. Oke. Penggunaan obat-obatan tadi AINS, anti-inflammatory non-steroid ya, obat anti-inflammatory non-steroid seperti asam mefenamat misalnya ya. Aspirin ini sebenarnya adalah anti nyeri ya, anti nyeri, tetapi memiliki ada efek untuk mengencerkan darah gitu ya aspirin. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi alkohol berlebih gitu ya. Kalau alkohol tidak berlebih gimana? Ya, saya mau mengingatkan kita bahwa alkohol ini jangan selalu pikirannya minuman-minuman yang memabukkan ya. Ini tidak harus selalu dalam bentuk minuman yang memabukkan. Tape itu juga banyak alkoholnya itu gitu ya. Oke. Berarti makan tape juga menjadi faktor risiko lah. Iya, itu kan ada alkoholnya juga gitu ya. Reflux empedu. Nah, empedu itu kan diekskresikan
ke duodenum gitu ya. Tetapi pada kondisi tertentu terjadi reflux. Refluxnya gimana? Reflux masuk ke dari empedu, harusnya semakin empedu yang disekresikan ke duodenum harusnya terus masuk ke yeyunum dan kemudian ke ileum. Nah, ini tidak ke yeyunum tetapi reflux ke sampai ke lambung gitu ya. Gitu. Atau ya sampai ke gaster gitu ya. Meskipun sebenarnya agak aneh karena di sana ada apa namanya? Katup pilorik ya. Oke. Terapi radiasi. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien kanker yang mendapatkan terapi radiasi karena efek dari radiasi itu adalah mengakibatkan kerusakan pada sel-sel yang terkena oleh radiasi itu gitu ya. Oke. Zat asam atau basa kuat. Nah, zat asam atau basa kuat misalnya cuka yang terlalu dalam jumlah yang banyak gitu ya, atau orang-orang yang berusaha bunuh diri misalnya dengan minum larutan pembersih lantai, minum Baygon, minum apalagi, maaf saya menyebut merek ya, ya yang seperti ini seperti itu gitu ya. Nah, ini mengakibatkan mengalami kematian ya, bukan hanya kematian saja tapi menjadi jaringannya, lapisan mukosnya mengalami gangren. Gangren ya ngoreng yang kondisi kronis ya gitu ya. Oke, atau mungkin perforasi langsung. Perforasi gimana? Bolong. Langsung begitu mengkonsumsi zat asam atau basa kuat ini, langsung bolong itu. Ya artinya berdarah masuk ke rongga abdominal misalnya. Gitu ya. Stres fisik, luka bakar ya, tadi di awal saya sudah sedikit singgung, stres ulcer gitu ya, meskipun kalau ulcer ya maksudnya nanti ke ulcus pepticum gitu ya. Nah, ini kan terjadi stres fisik. Kalau stres fisik itu kan akibatnya respon tubuh berusaha supaya dalam kondisi seimbang, homeostasis, maka akan mengkompensasi bagaimana luka bakar ini misalnya. Ya, aliran yang menuju ke perifer termasuk untuk ke gastrointestinal akan berkurangi dan ini mengakibatkan cedera pada sel-sel yang ada di lapisan mukosa yang memproduksi asam lambung gitu ya. Akibatnya proteksi dari lapisan mukosa lambung ini menjadi berkurang gitu. Nah, karena hal ini mengakibatkan terjadinya perlukaan pada lapisan mukosa. Gitu ya. Oke. Apalagi stres fisik yang lain? Ya infeksi dari Helicobacter pylori. Infeksi CMV apa? Cytomegalovirus. Ya. Oke. HSV, herpes simplex virus, ya, virus herpes simplex. Oke. Kemudian untuk gastritis kronis, etiologinya apa? Ulcus gaster jinak ataupun ganas. Ya, kalau kita bilang ulcus gaster itu nanti bahasanya ada di ulcus pepticum. Ya, ulcus gaster yang terjadi karena kelainan jinak ataupun karena keganasan. Kalau keganasan berarti kanker lambung gitu ya. Atau infeksi oleh Helicobacter pylori, bikin akut dan kronis juga gitu ya. Penyakit autoimun ya, misalnya apa? Psoriasis misalnya ya, atau kemarin penyakit yang menjadi salah satu screening yang ditanyakan ketika Anda mau vaksin COVID kemarin ya. Penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun ini kan harusnya imunoglobulin itu menyerang protein-protein asing yang dianggap berbahaya oleh tubuh gitu ya. Tetapi pada penyakit autoimun ini terjadi kelainan ya. Terjadi kelainan di mana harusnya dia mengenali sel-sel tubuh kita sendiri sebagai hal yang tidak berbahaya, tapi dia menganggap sel-sel tubuh sendiri sebagai sel atau sebagai protein yang berbahaya, sehingga kemudian dihancurkan juga oleh imunoglobulin itu ya. Penyakit autoimun atau bukan oleh hanya imunoglobulin tetapi oleh
komplement imun gitu ya. Oke. Kemudian kafein, ya ini terdapat di mana kafein? Anak-anak muda ini biasanya sambil nongkrong gitu ya. Oke, kopi gitu ya. Atau karena obat-obatan. Ains muncul lagi ini di sini, ada alkohol, ada rokok gitu ya. Alkohol jelas karena dia akan merusak sel-sel dari membran mukosa gitu ya. Rokok pun juga demikian. Bahkan kalau rokok ini melalui mekanisme yang ada di pembuluh darahnya juga gitu ya. Selain langsung mengakibatkan kerusakan pada sel mukosa. Ya, reflux sekresi pankreas tadi enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas harusnya kan masuknya ke duodenum. Nah, ini reflux sampai ke lambung. Nah, apa enzim yang dihasilkan oleh pankreas? Nah, nanti Anda cari tahu ya. Kemudian superficialis ya, perdarahan bisa terjadi perdarahan pada gastritis kronis. Nah, ini patofisiologi secara gambaran ya, secara gambaran. Ini adalah kondisi ketika lambung dalam keadaan normal. Ya, ini adalah HCl lambung, cairan-cairan lambung ada di bagian ini. Ini adalah lapisan mukosa lambung ya, di mana di bagian ini lapisan submukosa di bawah lapisan submukosa, di bawahnya kan di bawah lapisan mukosa submukosa itu akan ada beberapa jenis sel. Paling atas yang langsung berhubungan dengan lapisan mukosa adalah ada sel epitel. Sel epitel ini yang kemudian ini memproduksi faktor memproduksi mukus gitu ya, memukus untuk memberi perlindungan gitu ya. Dan nanti akan ada sel yang lain yang memproduksi HCl gitu. Nah, ini dalam kondisi normal. Kemudian ketika ada Helicobacter pylori ini akan menembus lapisan mukosa. Ya, menembus lapisan mukosa, kemudian akan kontak dengan sel epitel. Ingat bahwa setiap sel itu punya reseptor-reseptor ya. Oke. Nah, nempel di sini, nempellah dengan reseptornya. Kemudian Helicobacter ini akan mengeluarkan urease, enzim urease. Enzim urease ini akan mengubah urea menjadi nitrogen gitu ya, menjadi nitrogen. Nah, ini NH3 ini kemudian memberikan efek menetralkan. Tadi ini kan harusnya dalam posisi asam nih, dalam posisi asam. Nah, ini karena adanya urease yang mengubah urea menjadi nitrogen ini, amonia ya, amonia jadi amonia ini mengakibatkan penetralan kondisi asam. Nah, penetralan kondisi asam ini akan memudahkan Helicobacter pylori ini melekat pada sel-sel epitel lambung. Nah, kemudian semakin banyak Helicobacter pylori yang akan masuk ke daerah ini, ya, masuk ke daerah ini. Nah, kemudian Helicobacter pylori ini nempel menginvasi sel-sel epitel, sel-sel epitel. Nah, karena ada invasi dari Helicobacter pylori, maka tubuh akan berusaha mengatasi dengan respon inflamasinya gitu ya. Dengan respon inflamasinya. Ya, nanti hingga akhirnya respon inflamasi itu akan mengakibatkan kerusakan, apoptosis. Ya, apoptosis itu kematian sel gitu ya, pada sel-sel epitel yang kemudian mengakibatkan terjadinya erosi. Nih, terkikis gini ya, yang kayak gini nih. Terjadinya erosi dan kalau erosi pada sel-sel epitel ini kan ada pembuluh darahnya, berarti akan ada darah yang keluar. Nah, ini gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini ketika ini kan sudah terusak nih lapisan mukosanya ya, kondisinya nggak lagi asam tapi sudah ternetralkan, terjadi perubahan kondisi yang lebih basah pada daerah sini. Nah, sel-sel mukosa ini akan rusak, lapisan mukosa ini akan rusak, sehingga hidrogen, kondisi asam dari asam lambung ini yang harusnya melindungi
tidak boleh bersentuhan dengan sel epitel karena membran mukosanya rusak, maka dia akan bersentuhan dengan sel epitel. Dan ini mengakibatkan kerusakan yang lebih lanjut. Semakin terjadi erosi. Dan ini kalau sudah terluka, maka akan ada darah yang keluar. Ya, karena di sini ada banyak sekali pembuluh darah. Nah, Anda perhatikan di sini pada sel-sel epitelnya juga ini berproses mengalami kerusakan ini. Gitu ya. Mucosal cell death by cytokines and ammonia. Oke. Amonia ini tadi, sitokin ini kan mediator inflamasi gitu ya. Oke. Ini terjadi kerusakan. Nah, nanti pada slide selanjutnya kita akan melihat selain mekanisme yang langsung seperti ini, Helicobacter pylori ini juga akan mensekresikan eksotoksin, GAG-A dan VAG-A gitu ya. Ya, oke, kita lihat. Oke, ini yang cerita yang saya ceritakan, ini adalah cerita yang saya sampaikan tadi. Ya. Bahkan kalau misalnya apoptosis, erosi, nah ulcerasi, ini kalau sudah ulcerasi ini sudah terjadi sampai ke ulcerasi yang ini ulcerasi. Ya, ulcerasi mengakibatkan terjadinya perdarahan toh. Nah, kalau sudah sampai perforasi ini sudah sampai tembus ke lapisan parietalnya gitu. Tapi ini kondisinya ekstrim sekali gitu ya. Ini kalau misalnya tadi karena ini asam atau basa kuat yang mengakibatkan terjadinya perforasi gitu ya. Nah, ini yang diakibatkan oleh Helicobacter pylori ya. Nah, oke. Kemudian tadi kita singgung sudah mengeluarkan eksotoksin VAG-A dan GAG-A. VAG-A ini akan semakin menginduksi terjadinya apoptosis dari sel-sel mukosa. Nah, ini terus semakin meningkatkan respon inflamasi mukosa lambung. Ya, sehingga semakin terjadi gastritis. Oke, sini ya, apoptosis dan erosi. Ini epitel, ini sudah ke epitel. Ini di mukosa. Ya, oke. Jadi ada pada tahap sini sebelum sampai ke epitel. Ya, di sini. Oke, di yang sini ya. Nih, ini menggambarkan apanya ini? Ya, ini menggambarkan menggambarkan eksotoksinnya. Kemudian ini adalah leukosit, kemotaksis gitu ya, yang muncul karena adanya cedera pada sel sebagai respon inflamasi, dikeluarkanlah ini gitu ya. Ini efektor molekulnya ya. Nah, sini sudah. Kemudian eksotoksin ini juga tadi ini stimulasi produksi IL ini adalah mediator inflamasi ya, meningkatkan inflamasi. Kemudian yang GAG-A ini merusak sel epitel kolumnal usus. Loh, usus bukan di lambung. Berarti ini akan ikut terbawa ketika terjadi pengosongan lambung. Nah, ini merusak sel-sel epitel kolumnal yang ada di usus mana? Duodenum. Sehingga terjadilah nanti ulcus duodenal atau ulcus pepticum misalnya ya. Peptic ulcer gitu ya. Nah, oke, neutropil masuk ke sini akan semakin meningkatkan respon inflamasi. Nah, kemudian selain itu, stimulasi produksi interleukin ini juga akan meningkatkan edema yang kronis di mana? Mukosa. Kemudian kemana? Kan tadi mukosanya rusak sampai ke lapisan bawahnya, ya, sel submukosa, ya, submukosa, sehingga sampai karena terjadi secara kronis maka terjadilah jaringan parut. Ya, jaringan parut ini kan jaringan yang kayak sikatrik ya, sikatrik itu kan kaku gitu ya, nah, kaku, terjadi kekakuan. Nah, kalau kemudian ini terjadi kekakuan, tadi kan ada lapisan otot-otot ya, itu kaku. Kalau menjadi kaku tentu peristaltiknya juga akan berubah gitu. Nah, akibatnya bisa terjadi sumbatan aliran lambung ke duodenum, apalagi kalau jaringan parutnya ini terjadi pada area pilorik gitu ya, dekat dengan katup pilorik yang menghubungkan antara lambung dengan duodenum. Ya, ini adalah proses terjadinya gastritis dan ulcus pepticum. Ulcus pepticum nanti ada 2 ya. Oke. Penata laksanaannya apa? Ya,
gastritis akut. Ya, coba kalau Anda perhatikan ini dimulai dari pengaturan diet dulu. Bagaimana dietnya diatur? Oke, konsumsi yang bisa mengakibatkan terjadinya gastritis harus di stop sama sekali. Alkohol gitu ya, rokok berhenti gitu ya. Apalagi makanan asam dihentikan, makanan yang mengandung basa dihentikan, termasuk berarti minuman-minuman ya. Itu sebabnya kalau pasien punya gastritis atau mungkin Anda punya penyakit sindrom dispepsia juga minumnya perlu diperhatikan. Jangan minum minuman kaleng atau minuman bersoda seperti itu ya. Oke. Bahkan pada kondisi ini juga bisa jadi dipuasakan sementara dulu. Kenapa? Untuk meredakan keluhannya. Ya, puasa dulu. Gimana Pak? Apakah nggak tambah ini parah nanti kondisi lambungnya? Redakan, dan nanti kan sambil diberikan beberapa obat-obat oleh dokter gitu ya. Nah, kalau keluhannya ini tadi sudah reda, barulah kemudian dietnya diberikan secara bertahap. Dietnya seperti apa? Diet yang tidak mengiritasi lambung. Ada biasanya diet lambung 1, diet lambung 2, diet lambung 3. Pelajaran ini, pengaturan diet-diet ini sudah Anda terima pada pelajaran ilmu gizi. Ya. Oke. Kemudian untuk pengobatannya, ingat pengobatan ini adalah kewenangan siapa? Kewenangan profesi apa? Betul, profesi dokter. Ya. Bukan kewenangan Anda. Tapi Anda perlu tahu, ya. Kenapa? Karena Anda akan memantau bagaimana obat-obat ini dikonsumsi oleh pasien, bagaimana responnya. Anda perlu mewaspadai hal ini. Ya. Oke. Kalau dengan pengaturan diet ini keluhan masih ada, ya, maka kemudian diberikan beberapa terapi intravena. Kalau dengan terapi oral tidak memberikan respon. Ya. Kalau terjadi perdarahan lambung, maka penata laksanaannya tidak cukup dengan penata laksanaan gastritis, tetapi ditambah dengan penata laksanaan ketika terjadi perdarahan pada saluran cerna bagian atas. Oke, kita coba lihat. Oke, ini ada terapinya. Oke, eradikasi ya, eradikasi. Oke, kalau gastritis akutnya ini muncul karena menelan cairan dengan asam atau basa kuat, maka ya itu yang diatasi. Asam atau basa kuatnya dinetralkan. Kalau cairan asam maka diberikan larutan yang basa. Kalau yang ditelan itu adalah cairan atau ya yang mengandung basa kuat, maka diberikan larutan yang bersifat asam untuk menetralkannya. Ya, apa saja nih? Kalau untuk menetralkan kondisi asam diberikan antasida. Cair biasanya, yang cair akan lebih cepat bekerja. Atau kalau antasida tablet, antasida ini contohnya apa? Obat antasida. Kalau generiknya antasida, Doen misalnya ya. Kalau yang dijual bebas apa contohnya? Oke, Milanta, Promla, seperti itu ya, dan yang lainnya. Ini saya hanya mau menunjukkan saja bahwa ini dijual bebas juga antasida. Oke. Kemudian kalau yang ditelan adalah basa yang kuat, maka dinetralkan dengan larutan yang asam. Apa? Jus lemon atau cuka anggur gitu ya, tapi dilarutkan dulu. Oke. Nah, kalau ini bersifat korosif ini yang mengiritasi ya, terjadi secara luas ya, ini semua kan korosif gitu ya. Asam kuat, basa kuat kan korosif ya, dua-duanya korosif. Kalau mengakibatkan korosif yang luas atau mungkin berat, nah ini jangan sampai ini dikeluarkan ya, jangan sampai dibilas gitu ya, jangan sampai dibilas melalui muntah. Kenapa? Pada saat muntah dia melewati organ-organ yang lain, itu nanti juga ikut mengalami erosi, mengalami korosi, malah akan menjadi semakin berbahaya, bisa terjadi perforasi yang luas. Oke, begitu ya. Mengeluarkannya bagaimana? Mengeluarkannya ya bisa dengan alat, misalnya dengan apa coba kira-kira? Betul, pipa nasogastrik ya, atau NGT. Nah, ini beberapa terapi suportif. Pemasangan NGT ya untuk memfasilitasi pengeluaran isi lambung.
dikeluarkan lewat NGT, atau untuk memasukkan makanan yang tidak bisa diberikan lewat mulut misalnya seperti itu ya. Kemudian antisipasi nyeri dan sedatif, berarti akan diberikan anti nyeri yang tidak mengakibatkan perlukaan pada lambung lebih lanjut. Pasien dispepsia atau pasien gastritis mengalami nyeri, kemudian diberikan terapi misalnya tramadol. Nah, tramadol ini kan memiliki efek apa? Memiliki efek mengiritasi lambung. Nah, kira-kira gimana? Ya, gimana coba kira-kira? Boleh nggak? Ya, ini menjadi bahan diskusi Anda ya di pelajaran farmakologi, silakan dipelajari. Atau mungkin bisa dicegah, ditangkal dengan pemberian obat yang lainnya juga ya. Silakan saja, ini bukan kewenangan kita. Ya. Antasida tadi untuk menetralkan kondisi asam yang berlebih. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Pemberian cairan intravena. Kenapa? Kalau gastritis sampai masuk ke rumah sakit itu kan kondisinya nggak biasa, ya bisa jadi pasiennya muntah terus, bisa jadi pasiennya nggak bisa makan, gitu ya. Untuk kebutuhan cairannya dari mana? Diberikanlah cairan intravena, infus berarti ya, dilakukan pemasangan infus. Cairannya apa? Dextrosa, gitu ya. Mungkin akan diseling dengan apa? Dengan NaCl ketika diperlukan, atau mungkin dengan cairan RL ya. Oke. Pada pasien mengalami gangren atau perfosi lambung dapat dilakukan pembedaian emergensi ya. Tadi berusaha bunuh diri minum cairan aki misalnya. Ini ekstrim sekali Pak contohnya gitu ya. Atau ya berusaha bunuh diri dengan minum cairan yang ternyata asam kuat atau basa kuat gitu ya. Ya. Dan coba dikeluarkan gitu ya. Nah, ini mengakibatkan korosi perdarahan lambung. Nah, kalau sama kondisi seperti itu bisa jadi diperlukan bedah emergency ya. Oke, obstruksi piloris dapat dilakukan reseksi lambung. Nah, tadi ketika terjadi secara kronik ya, gastritis kronis di mana terus-menerus mengalami iritasi, terjadi sikatrik tadi ya, sel-sel parut gitu ya, terjadi bentuk jaringan parut yang akibatnya menghambat terjadi obstruksi pilorus ya, karena lokasinya di dekat pilorus ya, bagian lambung yang dekat dengan pilorus gitu misalnya. Ya, bisa menghambat, menyumbat, nggak bisa keluar ke duodenum. Gimana? Ya dilakukan reseksi, pemotongan. Ya, pemotongan lambung. Oke. Pada gastritis kronis ya modifikasi diet. Dietnya dimodifikasi gimana? Ya makanan-makanan yang potensial mengiritasi lambung harus dihentikan sama sekali. Diet lambung secara bertahap gitu ya. Diet lambung secara bertahap itu gimana? Ya diet yang dengan makanan-makanan yang tidak mencederai lambung, yang tidak bersifat iritan dan meminimalkan kerja lambung gitu ya. Mungkin mulai dari bentuk yang cair sampai kemudian cair kental, sampai kemudian semi padat dan yang seterusnya sesuai dengan kondisinya. Apalagi istirahat, bed rest, reduksi stres ya, ini stres fisik dan stres psikologis ya. Pakai apa kira-kira kalau Anda mau mereduksi stres? Mengajarkan coping gitu ya, teknik relaksasi gitu. Kemudian hentikan alkohol dan air. Terus kalau merokok ya merokoknya harus dihentikan. Apalagi obat-obatan atau farmakoterapi ya, apa misalnya tadi ada antasida, ada apa lagi, ada proton pump inhibitor gitu ya. Terus apa, ada lagi obat yang memberikan perlindungan pada lapisan mukosa lambung, sukralfat misalnya. Sukralfat itu ada yang tablet, ada yang sirup. Kalau sirup biasanya warnanya merah jambu ya. Nanti jangan ada yang keliru, sukralfat ini obatnya sediaannya apa, injeksi gitu misalnya. Wah, nanti akan menjadi keliru ya. Proton pump inhibitor apa, omeprazol, lansoprazol. Nah, kalau omeprazol injeksi ada. Omeprazol ini biasanya kalau oral dalam bentuk kapsul. Kenapa? Karena obatnya dalam bentuk butiran-butiran. Ini kalau Anda iseng gitu ya, ada kapsul omeprazol, Anda bunyikan cik 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 cik. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Kalau pasiennya dapat apa? Kenapa
gini, misalnya pasien terpasang NGT, kalau kapsul gimana Pak mau masukinnya? Dibuka kapsulnya, obatnya dituang ke situ gitu ya. Tapi kalau mau memberikan obat seperti itu nantinya perlu pastikan bahwa itu tidak tertinggal di NGT. Ya, Anda harus memastikan bahwa itu benar-benar masuk ke lambung. Artinya, ketika Anda membilas obat itu, pastikan cairan yang Anda gunakan untuk membilas melalui NGT itu dalam jumlah yang cukup. Jangan cuma asal kelihatan NGT-nya bersih aja, gitu, ya. Oke. Gastritis yang diakibatkan oleh Helicobacter pylori diberikan terapi kombinasi antibiotik, ya biasanya dual antibiotik gitu ya, dosis tinggi gitu ya. Kemudian, oke, ini tadi untuk gastritis. Kita sudah membahas dua topik, sindrom dispepsia dan gastritis. Sekarang kita lanjutkan untuk lupus peptikum.